Hai Tuan Sir kembali. Kali ini aku akan membahas 10 Pokemon dengan kisah hidup paling menyedihkan. Jika kebanyakan Pokemon punya kisah yang sedikit menyeramkan atau malah sangat menyeramkan, berbeda dengan beberapa Pokemon ini yang kisahnya sungguh memilukan. Mungkin beberapa dari Pokemon ini tidak pernah kamu pahami kehidupannya, apalagi jika kamu mengabaikan Pokédex mereka. Untuk itu, Tuan Sir perlihatkan apa yang mereka alami. Karena kemungkinan kamu lebih mempedulikan Pokeball atau Gym Badge ketimbang membaca satu persatu Pokédex dari Pokemon ini. Karena sebenarnya sebuah atau seekor Pokemon punya desain yang pastinya merujuk pada kisahnya. Siapa saja Pokemon yang menderita selama hidup mereka? Atau mungkin kamu sudah tahu? Untuk itu mari kita mulai. Ayo. Greavard. Kita tahu jika Paldea memiliki beberapa Pokemon anjing yang diperkenalkan. Contohnya Greavard ini. Wajar saja karena anjing adalah hewan yang lucu dan seringkali desain mereka disukai oleh banyak orang. Tapi apakah Pokemon hantu anjing semenarik itu? Sepertinya pecinta anjing akan menangis mendengarnya. Greavard sangat imut, tapi semasa hidupnya ia adalah anjing yang diam di hutan tanpa ada yang mengetahuinya. Ia mati di hutan sendirian menjadikannya Pokemon yang kesepian. Jadi bermain dengannya bukanlah ide yang buruk, mengingat bagaimana ia mati dengan kesendirian. Jadi trainer perlu menghiburnya. Rillor. Berbicara Pokemon typing bug, mungkin ini adalah tipe yang paling tidak keren, kuat, atau wah untuk dilihat. Tetapi selayaknya serangga di dunia nyata, mereka memainkan peran penting dalam dunianya. Rillor adalah Pokemon typing bug yang didasarkan pada kumbang kotoran. Tidak ada yang spesial. Tatapannya juga aneh, bahkan sebagian orang tidak menyukainya. Tapi tidak dengan evolusinya yang luar biasa diterima penggemar. Evolusinya Rapska adalah usaha dari Rillor ketika berjalan hingga 1000 langkah di luar Pokeball. Agak paham kan di mana nasib menyedihkannya? Kuulangi bahwa Rapska adalah Pokemon yang masih layak diterima oleh penggemar. Tetapi Rillor adalah kebalikannya, di mana untuk menuju sebuah pengakuan dan keberhasilan, Rillor rela menanggung semua siksaan yang ia jalani dan terus melangkah hanya demi satu tujuan. Bahkan ia lebih mencintai bolanya tersebut lebih dari apapun, dan murni demi menggerakkan bolanya. Dan pada akhirnya 1000 langkahnya menghasilkan keajaiban. Begitulah jika kita berjuang. Fokuskan pada sesuatu tanpa harus memikirkan cobaan yang terus dialami. Kesulitan dalam perjuangan akan dibayar dengan hasil yang setimpal jikalau memang kita meyakini tujuan itu. Rillor, Pokemon Bug. Muk. Dari sisi apapun, Muk bukanlah Pokemon yang indah untuk dipandang. Jika secara logika, siapa yang akan benar-benar berani memeluk lendir menjijikan dari limbah ini? Ibaratnya selama ini pemain mencoba mengambil limbah untuk bertarung. Tapi ada hal menjadikan dari Pokemon ini, terutama varian regionalnya dari Alolan. Pastinya Alolan Muk yang kelihatan sangat cantik ini, tapi kecantikan ini bernilai mahal bagi Muk, di mana ia adalah yang terakhir dari jenisnya. Mereka hampir punah dikarenakan upaya yang dilakukan oleh manusia dalam membersihkan dunia. Jadinya pelatih perlu secara khusus membuat kolam lumpur untuknya agar Muk tidak hilang sama sekali. Kasusnya kayak hewan punah lah, jadi semenjijikan apapun Muk, pelatihnya perlu merawatnya. Nosepass. Entah mengapa beberapa dari Pokemon menyedihkan ini semakin menyedihkan dengan desainnya. Gak ada yang peduli sama bentukan Pokemon ini. Emot batu. Orang-orang terganggu dengan wajah apalagi hidungnya. Jadi mudah bagi orang-orang untuk mendislike-nya. Tapi Nosepass semakin menyedihkan dengan apa yang ia rasakan. Di mana sifat magnetiknya mempengaruhi hidung menonjolnya yang harus selalu menuju ke utara. B aja sih sebenarnya bagi Nosepass. Tetapi ketika bertemu sesama Nosepass, berarti mereka dipaksa untuk tidak saling menatap. Gimana tuh perasaannya? Kerabatnya sendiri dijauhkan oleh kutub magnet di hidungnya. Dan pastinya tambah membuatnya menyedihkan. Sunyi dong kalau nggak natap muka. Yamash. Gila sih ini. Agak merinding loh kalau dipikir-pikir. Dia Yamash, salah satu Pokemon hantu yang berbasis manusia yang telah tiada. Ia terus-menerus meratapi dirinya yang sekarang. Bahkan ratapan kesedihannya ini mempengaruhi evolusinya yang sangat agresif. Yang dimana menjadikan manusia sebagai mumi untuk menemaninya. Semua ini terjadi karena kekecewaannya dan kesedihannya akan bentuk wajahnya yang menjadi topeng yang aneh. Ia sebenarnya manusia, unik, aneh, dan menyeramkan. Bayangin beberapa Pokemon hantu tidak menyadari mereka awalnya adalah manusia. Tetapi Yamash mengerti dan mengetahui jika ia adalah manusia karena topengnya yang ia bawa. Ia sadar jika ia sekarang menjadi seekor Pokemon. Pastinya ini sangat menyedihkan. Bayanginlah jika kamu menjadi Yamash. Amit-amit ya kan? Galarian Corsola.
Bersyukur jika ada varian regional, di mana Pokemon yang mungkin terabaikan di masa lalu bisa sedikit diingat berkat kehadiran varian regional ini. Contohnya Corsola ini, yang dimana awalnya Pokemon karang berubah menjadi hantu. Mungkin Galarian Corsola bukan saja mengingatkan manusia di dunia Pokemon, tetapi juga mengingatkan pemain alias manusia di dunia kita untuk berpikir tentang kondisi bumi saat ini, di mana Corsola ini mengalami kematian dengan kondisi bumi yang mengalami perubahan iklim lingkungan. Pastinya menyedihkan melihat terumbu karang harus berjuang dengan lingkungan yang sangat menyedihkan. Galarian Corsola tidak menutup-nutupi kenyataan jika ia terancam karena masalah perubahan iklim. Jaga bumi kita, mungkin itu pesannya. Anjay. Lapras. Jika Muk hampir mengalami kepunahan karena pembersihan habitat, maka Lapras mencontohkan jika Pokemon juga akan mengalami kepunahan jika sering diburu. Lapras adalah Pokemon yang lumayan gede, tapi nggak agresif. Jadi berguna sebagai transportasi menyeberangi lautan, menuju pulau satu ke pulau lain tanpa naik kapal. Seperti orang baik yang terkadang dipergunakan secara berlebihan, itulah yang dialami oleh Lapras. Bantuan yang diberikan oleh Lapras telah dieksploitasi secara berlebihan, di mana mereka terlalu sering diburu membuatnya berada di ambang kepunahan. Bahkan mungkin ia tidak akan pernah ada lagi di dunia Pokemon jika tidak dilestarikan. Sangat menyedihkan mengetahui kebaikan yang dipergunakan. Anihilep. Mankey dan Primeape adalah Pokemon dari Kanto yang punya kemarahan yang sangat berlebihan. Dan faktanya kemarahan dari Primeape membuat dirinya harus mengalami kematian. Dan pada akhirnya muncullah tujuan dari kematian ini yang menampilkan Anihilep, di mana Anihilep hadir karena Primeape menggunakan Rage Piece sebanyak 20 kali. Hal ini membuat Primeape melampaui amarahnya hingga mematikan tubuhnya. Jadi wajar jika pada akhirnya ia menjadi hantu, karena kemarahannya masih tersisa, tapi fisik Primeape kehabisan masa berlakunya. Agak nyeleneh juga ya si Primeape ini. Terlalu pemarah itu tidak baik. Nanti cepat tua, umur pun cepat hilang. Ramah sekali bukan? Tapi kasihan ya kan, ada gitu arwah masih hidup terus berevolusi ya. Spoing. Anatomi tubuh Spoing menjadikannya mudah diingat dan lumayan dikenal. Nggak jauh lah dengan fakta memilukan darinya. Ia adalah gabungan babi dan juga pegas. Babi, maaf guys. Mudah dipahami mengapa ia poing-poing mulu karena faktanya itulah kehidupannya. Udah pernah kubahas sih rasanya. Jantung Spoing berdetak berdasarkan pergerakan dari ekor pegasnya. Dengan kata lain, nggak lompat, nggak hidup. Kelihatannya sih menggemaskan ya, tapi semakin dipahami kok sedih gitu. Kayak nggak capek gitu lompat-lompat mulu. Dan gimana ia tidur? Apakah terus melompat? Nyenyak nggak tuh tidurnya? Kan sedih banget coy. Nggak kepikiran gitu lompat-lompat sambil tidur. Mimpi itu goyang-goyang. Honedge. Seperti kebanyakan Pokemon hantu lainnya, yang dimana mereka adalah para roh yang menghuni sebuah objek tertentu. Sama halnya dengan Honedge, tapi ada sedikit yang membedakannya. Ngomongin Honedge, inspirasinya dari pedang tidak terlalu buruk. Mengingat kadang Pokemon terinspirasi dari benda agak aneh menurut penggemar. Dan untungnya Honedge baik-baik saja, terutama Aegislash. Ngomongin perbedaan tadi, Honedge adalah Pokemon yang menjadi pelaku dan juga korban dalam serangkaian peristiwa mengerikan yang dialaminya, yang dimana dinyatakan jika roh yang menghuni pedang Honedge adalah roh yang dibunuh oleh pedang itu sendiri. Intinya nih ya, Honedge hidup karena roh yang dibunuhnya menghuni pedang tersebut. Simbiosis yang agak menyedihkan, mengingat rohnya terjebak dalam senjata yang menghabisinya. Baiklah, itulah beberapa Pokemon dengan kisah hidup yang sangat menyedihkan. Semua cenderung mengarah pada kematian. Karena memang sejujurnya salah satu hal yang paling menyedihkan itu adalah kematian. Di mana kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi setelah kematian itu terjadi. Sebaiknya lakukan hal yang bisa membuat hidup menjadi bermakna. Dan pastinya tidak mengotori fisik tubuh ini. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Lah lucu, masa terhibur atas kesedihan? Ya udahlah ya teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Tuan Sir ya, biar makin berkembang. Tuan Sir pamit, dadah!